Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dua Pradamayanti ingin menjelaskan dasar dari sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap berjalan. Contoh-contoh sistem terdistribusi. 1. Internet merupakan global jaringan interkoneksi komputer yang berkomunikasi melalui IP, Internet Protocol. Yang kedua, intranet merupakan jaringan teradministrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Yang ketiga, mobile dan komputasi di berbagai tempat, laptop, VDA, mobile phone, printer, peralatan rumah, dan lain-lain. Yang keempat, World Wide Web atau WWW, sistem untuk publikasi dan akses sumber daya dan layanan melalui internet. Yang kelima, sistem terdistribusi multimedia, video conferencing. Yang keenam, sistem telepon seperti SDN, PSTN. Yang keenam, network file system NFS, akses sistem file melalui jaringan. Model-model sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, model client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada suatu komputer pribadi dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Kedua, model multi-type server. Servis disediakan oleh beberapa server. Contoh, sebuah situs yang dijalankan di beberapa server. Server menggunakan replikasi atau database terdistribusi. Berikut gambarnya. Model yang ketiga, model proxy server. Proxy server menyediakan hasil copy replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya, proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Berikut gambar proxy server. Yang keempat, model peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu untuk mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin yang dikenal sebagai peer. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Peer-to-peer merupakan model yang paling general dan fleksibel. Berikut gambarnya. Yang kelima, model mobile code. Kode yang berpindah dan dijalankan pada PC yang berbeda. Contoh applet. Berikut gambar model mobile code. Yang terakhir, model mobile agent. Sebuah program yang berpindah dari satu komputer ke komputer yang lain, melakukan pekerjaan otomatis. Contoh, untuk install dan pemeliharaan software pada komputer sebuah organisasi. Berikut gambarnya. Next, tantangan sistem terdistribusi. 1. Keheterogenan komponen. Suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai jaringan, sistem operasi, perangkat keras, dan bahasa pemrograman yang berbeda. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Middleware mengatasi perbedaan lainnya. Yang kedua, keterbukaan. Mendukung ekstensibilitas. Setiap komponen memiliki antarmuka interface yang dipublish ke komponen lain. Perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Next. Ketiga, keamanan. Sumber daya bersama dan transmisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan enkripsi. Cegah penolakan layanan. Yang keempat, skabilitas. Penambahan pemakai membutuhkan penambahan resource yang kontan. Kemacetan cegah, jika perlu gunakan replikasi. Yang kelima, menangani kegagalan. Setiap proses komputer atau jaringan dapat mengalami kegagalan secara mandiri. Komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. Misalnya gagal cabang dalam sistem perbankan terdistribusi. Next. 6. Konkurensi komponen.
Banyak pengguna dengan permintaan bersamaan ke sumber daya bersama. Setiap resource aman di lingkungan tersebut di atas. 7. Transparansi. Transparan bagi pemakai keberadaan beberapa komponen tanpa sebagai satu sistem saja. Transparansi akses, transparansi lokasi, transparansi bersamaan, transparansi replikasi, transparansi kekakalan, transparansi mobilitas, transparansi kinerja, transparansi penskalaan. Next. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.